Kami persilakan kepada Ibu Hendarni ya untuk memandu acara yang selanjutnya nanti bergantian juga dari IOM gitu ya, Bu Ayu dan kawan-kawan ya, kemudian nanti terkait dengan memandu substansi. Selama sehari ini mudah-mudahan kita bisa membahas dalam keadaan sehat satu hal yang penting dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau trafficking ini. Jadi Bapak Ibu, kita akan melakukan revisi atau perbaikan atau pembaharuan atas Permen nomor 22 tahun 2010 tentang prosedur PSO, prosedur standar operasional layanan bagi saksi dan korban TPPPO. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir di sini diharapkan mereka yang memang melakukan layanan. Jadi kita tidak sedang bicara mengenai pencegahan, tapi kita sedang bicara ketika ada layanan. Salah satu yang disiapkan oleh pemerintah adalah pertama, selain undang-undang itu kemudian ada PP nomor 9 tahun 2008. Dan yang penting adalah Permen nomor 22 tahun 2010. Tapi karena Permen PPPA ini sudah terlalu lama dari 2010, maka memang ada harapan dari banyak teman-teman di kabupaten kota, juga teman-teman KL, Kementerian Lembaga di pusat, untuk kemudian merevisi Permen ini karena sudah cukup lama. Jadi revisi ini terkait dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada, yang sudah baru tentunya setelah 2010, Bapak Ibu banyak yang baru. Kemudian juga modus operandi tadi disampaikan oleh Pak Ali, Pak Asdep, modus operandi yang semakin berkembang terkait TPPPO. Tetapi sekali lagi saya sampaikan ini bukan peraturan menteri baru Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah revisi. Permen ini harus ada karena memang dia bicara tentang sederhananya SOP, bagaimana cara kita melayani ketika korban dan saksi TPPPO itu ada. Jadi bagaimana cara kita melayani. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mencari permen yang lama di internet, banyak juga, ada juga tersedia di website Kemen PPA, Permen 22 tahun 2010, itu juga tersedia di website dari Kemen PPA, di Bapak Ibu bisa lihat yang lama, tapi itu sangat lama. Jadi sekarang Bapak Ibu, dari proses yang sudah kami lakukan, kami mencoba sebetulnya Kemen PPA mencoba pertama-tama memetakan proses yang sudah selama ini berlangsung baik di berbagai provinsi, kabupaten, kota terkait dengan layanan. Jadi Kemen PPA melakukan itu. Kemudian tahun 2017 juga sempat dilakukan evaluasi SOP ini Bapak Ibu. Dilakukan kepada kurang lebih 17 kabupaten kota yang kemudian menemukan bahwa memang harapan dari teman-teman di daerah agar SOP ini bisa diperbaharui karena sudah terlalu lama 2010 itu, jadi minta agar diperbarui. Oleh karena itu Kemen PPA kemudian juga di tahun lalu juga dengan dukungan IOM mencoba membuat kira-kira revisinya seperti apa yang paling cocok sebagai sebuah SOP layanan bagi saksi dan atau korban TPPPO. Lalu di tahun ini sejak Januari Kemen PPA di Asdepan Pak Ali mencoba juga terus-menerus melakukan FGD dengan KL-KL terkait. Dan hari ini juga dengan Bapak Ibu sekalian di daerah. Kurang lebih nanti sampai bab 4 atau bab 5. Bapak Ibu silahkan bisa raise hand ya Mbak ya, raise hand atau juga akan dipantau untuk jika memberi komentar lewat chat, tapi diharapkan raise hand. Kurang lebih nanti sampai bab 4 atau bab 5. Bapak Ibu silahkan bisa raise hand ya Mbak ya, raise hand atau juga akan dipantau untuk jika memberi komentar lewat chat, tapi diharapkan raise hand. Dan kita lebih mengantar saja karena latar belakang. Lalu bicara tentang Bapak Ibu, jadi memang data simfoni ini ke depan akan diharapkan semakin modus operandi yang semakin beragam Bapak Ibu. Modus operandi yang jadi kenapa istilah pusat pelayanan terpadu ini muncul?
Karena memang kembali ke yang tadi, pusat pelayanan terpadu ini ada dalam Undang-Undang 21 tahun 2007 1.5. Ya, ini PPT pemerintah pusat. Kemudian yang terkait dengan Bapak Ibu semua itu adalah PPT pemerintah daerah, yaitu UPTD PPA di daerah-daerah. Tentu sekarang P2TP2A sudah berubah menjadi UPTD PPA, dan PD atau perangkat daerah anggota GTPPO di daerah. Karena di daerah tentu banyak ada dinas-dinas terkait yang nomenklaturnya beda-beda. Lalu unit pelayanan WNI yang ada di perwakilan RI luar negeri, dan teman-teman LSM, PPT berbasis komunitas atau masyarakat. Bisa teman-teman LSM, bisa teman-teman yang berbasis gereja, masjid, atau organisasi-organisasi keagamaan misalnya. Jadi ini menjadi sasaran juga. Karena memang proses pembuatannya juga beberapa kali kami melibatkan teman-teman dari masyarakat sipil, yaitu PPT berbasis komunitas. Fokusnya pada layanan. Ini menjadi penting. Mungkin nanti Bu Edarmi ya dengan aspek teknis, mudah-mudahan setelah ini jadi Bu Valentina Sagala, Bu Ayu dan rekan-rekan semua, Bapak Ibu dari IOM, ya ini nanti disosialisasikan. Ini penting. Makanya ketika nanti kita berbicara tindak lanjut, bukan hanya finalisasi dari draft ini. Jadi tindak lanjutnya pasti pertama finalisasi draft ya, SOP ya. Ini harus clear dari kedeputian PHP. Kalau ini udah selesai clear ya, dari masukan Bapak Ibu sekalian, termasuk dari KL yang terkait, dari daerah, dari lembaga masyarakat ya, mohon nanti masukannya dari rekan-rekan IOM ya. Kalau ini udah clear dari Deputi Perlindungan Hak Perempuan, dari Deputi PHP, maka disampaikan kepada Biro Hukum. Begitu prosesnya. Kalau sudah disampaikan ke Biro Hukum, nanti dari Biro Hukum itulah yang akan mengajukan harmonisasi di Kemenkumham, gitu. Nah, harmonisasi tentunya tadi ada yang menyampaikan ya bahwasanya harus melibatkan juga lembaga masyarakat, juga para kementerian lembaga. Itu tentunya sudah kita lakukan. Makanya ini adalah uji publik Bapak Ibu sekalian. Jadi uji publik ini adalah kita mendengarkan masukan-masukan dari berbagai kalangan, termasuk dari daerah, dari Bapak Ibu sekalian. Maka ini nanti setelah ini selesai ya, draft ini draft final, diajukan ke Biro Hukum mengajukan harmonisasi kepada Kemenkumham. Nah, di sanalah nanti Bapak Ibu sekalian ya, SOP ini yang akan dibungkus oleh peraturan menteri ya Bu Valen, itu nanti akan diuji kembali kelayakannya. Ya, kalau dari yang lama 2010 ya. Nah, kemudian ini direvisi. Nah, revisinya itu seberapa banyak gitu Bu Hendarmi? Apakah lebih dari 50 ya Mbak? Ataukah kurang dari 50%? Kalau itu lebih dari 50%, Bu Valen, itu namanya diganti nantinya. Jadi kayak kita punya Undang-Undang 397 menjadi Undang-Undang 11 tahun 2012, itu diganti. Tapi kalau memang kurang dari 50%, itu direvisi. Ya, kita punya Undang-Undang 397 tentang pengadilan anak, itu diganti menjadi sistem peradilan pidana anak, itu diganti karena melebihi yang diubah itu dari 50%. Kemudian peraturan menteri ini juga demikian halnya, nanti kita lihat. Kalau memang ini dari substansinya, pengaturan itu adalah lebih juga dari 50%, makanya tim itu menjadi penting Bu Valen. Sebetulnya ada timnya gitu ya. Nah, sudah berapa proses yang kita ubah. Nah, kalau memang nanti menjadi justifikasi kita untuk mempertanggungjawabkan ketika diharmon
di Kemenkumham beserta kementerian lembaga yang terkait. Pasti kita ditanya. Ya, jadi ini mau dicabut, mau diganti, dicabut, yang lama dinyatakan tidak berlaku, diganti yang baru, atau kan cuma revisi. Kalau revisi adalah cuma beberapa pasal yang terkait saja, itu biasanya demikian. Nah, nanti ya masukannya dari masyarakat maupun dari kementerian lembaga yang terkait, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat kembali terkait dengan peraturan menterinya itu. Karena apa? Karena lampiran itu Juli ya, paling enggak akhir Juli lah. Ini sudah SOP ini sudah bisa. Pertanyaan tadi adalah untuk memperkaya muatan substansi yang ada dalam SOP ini. Sejauh mana layanan itu dapat diberikan dan dapat memenuhi hak bagi para korban TPPO ini yang penting. Nah, karena ini sudah menggali masukan dari Bapak Ibu sekalian, tentunya